Bahan yang digunakan itu merupakan tanaman yang digunakan untuk penyusunan TMR Bioanthelmintica atau TMR PTBA. Nah, yaitu total mixation, jadi ransum yang dicampur secara total yang mengandung Bioanthelmintica. Bahan-bahan penyusun Bioanthelmintica itu sebagian besar atau didominasi dengan pakan tropik, terutama adalah hijauan. Hijauan yang ditanam itu ada beberapa macam. Yang satu adalah sumberat atau sumber energi. Itu kita gunakan rumput Gamma umami, yaitu merupakan suatu rumput yang unggul yang sudah ditemukan oleh Fakultas Peternakan. Yang kedua, tanami rumput unggul tadi, tetapi berkombinasi atau dikombinasikan dengan tanaman yang mengandung Bioanthelmintica. Tanaman yang mengandung Bioanthelmintica atau yang bersifat antiparasit itu adalah tanaman-tanaman yang kandungan taninnya tinggi. Antara lain adalah Kaliandra yang kita terapkan untuk ransumnya. Kemudian tanaman yang lain adalah tanaman nangka, tanaman sesbania. Jadi sebetulnya lahan tadi merupakan lahan kombinasi antara lahan pakan sumber serat dan juga pakan-pakan yang bersifat Bioanthelmintica. Rumput Gamma umami ini kira-kira ini berumur 6 minggu, ya ditanam 6 minggu. Ini ditanam dengan jarak tanam adalah 80 kali dengan 30 cm, 80 kali 30 cm, tanam dengan itu. Kita tanam setiap tanam itu dengan 2 ruas ya. Kita tanam kemarin agak miring ya. Ini pada umur 2 minggu, pada umur 2 minggu kita pupuk. Setelah umur 2 minggu kita tanam di siang, setelah di siang kemudian dipupuk dengan menggunakan pupuk urea. Jadi tanaman ini saat ini berumur 6 minggu. 6 minggu ini tingginya sudah sekitar, kalau kita lihat bersama, sudah lebih dari tinggi saya itu sekitar 164-165. Jadi ini kira-kira tingginya sudah hampir 2 meter. Tanaman rumput ini ditanam di lorong luar biasa. Kemudian ini yang tadinya satu mata, ini sekarang sudah menjadi 4 ya. Filernya itu sudah bergeser, antara yang tadinya 1 akan menjadi 3 atau 4. Tanaman ini sudah mulai bertambah. Nanti kalau sebentar lagi akan kita panen. Yang kita panen kira-kira umur 8 minggu, 8 minggu, 2 minggu lagi kita panen. Yang kita panen nanti biasanya anakannya akan bertambah banyak. Si rumput Gamma umami ini adalah merupakan salah satu jenis rumput gajah, Penicitum purpureum, yang ini kemudian diseleksi dengan menggunakan mutasi, diseleksi dengan cara mutasi rumput gajah itu, sehingga dihasilkan rumput Gamma umami. Rumput Gamma umami ini tidak berbulu, kemudian ini bersih sekali, kemudian tepinya tidak tajam sekali. Tajam tapi tidak setajam ketika itu rumput gajah atau rumput yang lain. Rumput ini sangat disukai oleh ternak. Karena apa? Dia mempunyai daunnya yang lebih renyah. Ketika dipanennya jangan terlalu tua ya. Kita dipanen kira-kira panen pertama kira-kira umur 8 minggu. Kemudian panen berikutnya kalau musim hujan seperti ini dipanen pada umur antara 5 sampai dengan 6 minggu sekali. Rumput ini bisa menghasilkan produksi. Nanti pada saat awal mungkin produksinya masih rendah, tetapi setelah pertumbuhan kembali, anakannya bertambah banyak, nanti produksinya per meter antara 20 sampai dengan 40 kg segar. Ini menarik gitu. Kemudian rumput ini karena tidak berbulu, maka disukai oleh ternak. Di antara ternak kami juga suka karena rumputnya tidak berbulu. Ya. Untuk memanennya pun juga mudah ya. Kalau ini di samping itu kelebihan yang lain lagi, rumput ini rasanya lebih manis. Ya. Lebih manis karena rasanya lebih manis. Ini maka kemudian lebih disukai oleh ternak. Terutama ternak domba. Ya, ternak domba itu menyukai rumput ini. Juga ternak kambing juga tidak terkecuali juga menyukai rumput ini. Nah, ketika rumput ini agak manis, mengapa manis? Karena ternyata bahwa
dia mengandung kadar gula yang lebih tinggi. Jadi rumput ini kalau mau disimpan dalam bentuk silase atau rumput yang difermentasikan dalam kondisi anaerob, maka rumput ini cukup bagus kalau mau dibuat silase karena mempunyai kadar gula yang lumayan tinggi. Sehingga kalau dibuat silase tidak perlu kita menambahkan aditif berupa molasis atau yang lain, ya. Cukup dengan menggunakan rumput ini dicacah kemudian dipadatkan pada tempat sehingga diperoleh situasi di dalam penyimpanan itu kandungan oksigennya menjadi ya kan menjadi silase yang laut. Jadi rumput ini ya, akan digunakan di kelompok Lumbung Mataraman di Giri Pen ini sebagai sumber penjualan pakan untuk ternak domba yang dipelihara. Jadi nanti 2 minggu lagi akan kita panen rumput ini. Jadi itu di Lumbung Giri Pen ini di samping ditanam di bagian tengahnya ditanam dengan rumput Gama Umami, di bagian tepinya dengan menggunakan Sesbania atau menggunakan turi, maka di tempat lain kita juga bisa melihat di antara Sesbania ini juga ditanam juga tanaman yang lainnya. Di antaranya ada tanaman nangka. Tanaman nangka ini daunnya juga bisa digunakan sebagai pakan ternak ya. Di tanaman nangka di beberapa tempat dengan jarak, kalau ini jarak tanamnya turi ini kira 1 meter, maka setiap 4 atau 5 meter itu ditanam dengan satu tanaman nangka dengan harapan bahwa tanaman nangka itu nanti akan bisa menghasilkan buah-buahnya itu menjadi sayur, menjadi gori atau menjadi buah nangka ya. Tapi daunnya ini, daun nangka ini juga hampir sama dengan tanaman turi tadi ini. Ini juga disukai oleh ternak, terutama ternak ruminansia kecil seperti kambing ataupun domba. Di samping tadi sebagai pakan disukai oleh ternak, juga pada daun nangka ini seperti halnya pada Sesbania ini juga mengandung zat metabolit sekunder, yaitu antelmintik ya, zat antelmintik, zat anti cacing. Sehingga apa? Ketika rumput Gama Umami ini dalam pemberiannya nanti dicampur dengan sebagian sedikit dengan menggunakan turi atau Sesbania dan sebagian daun nangka, maka sedikit kandungan proteinnya akan meningkat dan juga dari pakan itu akan mengandung zat anti cacing atau zat antelmintik. Sekarang itu sementara ya, nanti kita bisa lihat ke depan lagi perkembangan atau mungkin kita lihat nanti kita panen, kita coba kita ubin 2 minggu lagi berapa produksi rumput Gama Umami ini adalah pemotongan pertama yang kita tanam pada awal November. Jadi minggu pertama November, sekarang sudah tanggal 21 ya, kira-kira ini berumur 6 minggu. Jadi ini tanaman turi, tanaman turi yang digunakan sebagai agar bagian hitam, bagian tepi. Tanaman turi Sesbania grandiflora. Tanaman ini sangat akan tumbuh baik terutama pada musim kemarau nanti. Tanaman ini mengandung nutrien yang cukup bagus, kandungan proteinnya cukup bagus, dan yang lebih penting tanaman ini mengandung zat metabolit sekunder yang bisa digunakan sebagai anti cacing. Jadi pada tanaman turi ini, menjadi andalan petani di musim kemarau tadi. Jadi mengapa kalau pada musim kemarau ternak-ternak kita menjadi kelihatan lebih sehat? Karena pada musim kemarau diberi pakan rambanan, di antaranya turi ini yang mengandung obat anti cacing, sehingga cacingnya akan bersih, maka pertumbuhan ternak itu akan lebih bagus. Di bagian tengahnya ditanam dengan rumput Gama Umami, di bagian tepinya dengan menggunakan Sesbania atau menggunakan turi, maka di tempat lain kita juga bisa melihat di antara Sesbania ini juga ditanam juga tanaman yang lainnya. Di antaranya ada tanaman nangka. Tanaman nangka ini
daunnya juga bisa digunakan sebagai pakan ternak ya. Di tanaman nangka di beberapa tempat dengan jarak, kalau ini jarak tanamnya turi ini kira 1 meter, maka setiap 4 atau 5 meter itu ditanam dengan satu tanaman nangka, dengan harapan bahwa tanaman nangka itu nanti akan bisa menghasilkan buah-buahnya itu menjadi di sayur, menjadi gori atau menjadi buah nangka ya. Tapi daunnya ini, daun nangka ini juga hampir sama dengan tanaman puri tadi ini. Ini juga disukai oleh ternak, terutama ternak ruminansia kecil seperti kambing ataupun domba. Di samping tadi sebagai pakan yang disukai oleh ternak, juga pada daun nangka ini seperti halnya pada Sesbania ini juga mengandung zat metabolit sekunder, yaitu antelmintik ya, zat antelmintik, zat anti cacing. Sehingga apa? Ketika rumput gama umami ini dalam pemberiannya nanti dicampur dengan sebagian sedikit dengan menggunakan puri atau Sesbania dan sebagian daun nangka, maka sedikit kandungan proteinnya akan meningkat, dan juga dari pakan itu akan mengandung zat anti cacing atau zat antelmintik. Sekarang itu sementara ya, nanti kita bisa lihat ke depan lagi perkembangan, atau mungkin kita lihat nanti kita panen, kita coba kita ubin 2 minggu lagi berapa produksi rumput gama umami ini. Adalah pemotongan pertama yang kita tanam pada awal November. Jadi minggu pertama November, sekarang sudah tanggal 21 ya, kira-kira ini berumur 6 minggu. Terima kasih.